Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ironisa. Dengan rekan saya Nabila Putri, kami berasal dari kelompok 3A 2022. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang physical hazard, yang mana kami mengangkat tema yaitu physical hazard mengenai getaran. Untuk mengetahui bagaimana sih physical hazard mengenai getaran ini, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, untuk physical hazard yang pertama yaitu kita masuk terlebih dahulu ke pengertian dari hazard itu sendiri, yang mana hazard merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menyebabkan penyakit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa physical hazard adalah hazard yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dari risiko yang dapat menimbulkan atau yang dapat mempengaruhi atau memperbesar suatu kerugian, baik dari kerugian itu ataupun kejadian itu yang sering terjadi ataupun yang jarang terjadi, dan bisa menyebabkan tingkat keparahan baik yang ringan maupun yang berat. Baik, setelah memahami definisi dari physical hazard, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari getaran. Di sini, getaran merupakan suatu gerakan yang bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan yang periodik, dan berbeda dengan pengertian dari getaran kerja. Getaran kerja merupakan suatu faktor fisik yang memapari manusia ataupun pekerja dengan sistem yang menjalar, baik dari tenaga mekanik itu yang bersumber dari goyangan dari sebuah alatnya, yang mana goyangan ini yang terjadi terus-menerus dan akan menyebabkan gangguan pada tangan ataupun lengan dari pekerja yang menggunakan alat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang dapat menyebabkan atau menghasilkan getaran di tempat kerja. Yang pertama yaitu mesin diesel, dan yang kedua mesin seperti mesin untuk produksi, misalnya mesin jahit. Dan juga yang ketiga yaitu kendaraan di tempat kerja. Kendaraan di tempat kerja ini misalnya seperti truk, traktor, dan alat-alat berat lainnya. Serta yang keempat yaitu alat-alat kerja yang berhubungan langsung dengan tangan, yang mana alat ini bersambung dengan listrik. Contohnya yaitu bor listrik. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari getaran. Berarti getaran tersebut bisa menyebabkan dampak kepada tubuh kita. Di sini kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Dampak yang pertama yaitu getaran dapat menyebabkan HAVS, yang mana HAVS ini adalah Hand Arm Vibration Syndrome, yang mana sindrom ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh getaran yang menyerang tangan dan juga lengan dari pekerja. Biasanya disebabkan karena getaran itu dilakukan secara terus-menerus dan selalu didapatkan dari alat yang kita gunakan atau sering kita gunakan. Contohnya seperti fenomena Raynaud atau disebut dengan white finger, yang ditandai dengan jari kita mengalami pucat. Untuk mengetahui lebih jelasnya bisa kita saksikan di gambarnya, ada begitulah contoh dari white finger. Nah, selain HAVS tadi, masih ada kerugian lain yang disebabkan oleh getaran terhadap tangan kita, seperti sensasi kesemutan, baik yang dirasakan pada satu jari ataupun lebih jari yang kita rasakan, seperti rasa kesemutan, yang mana sindrom ini disebut dengan carpal tunnel syndrome. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat kita lihat di gambar. Begitulah kira-kira bentuk dari carpal tunnel syndrome. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu orang yang berpotensi terpapar gejala HAVS. Nah, yang berpotensi terpapar gejala HAVS tersebut, yang pertama ada pekerja pemeliharaan jalan raya, yang kedua ada pekerjaan konstruksi bangunan, lalu yang ketiga ada pekerjaan manufaktur, lalu yang keempat ada pekerja tambang, yang kelima ada pembuatan dan perbaikan kapal, yang keenam yaitu pekerjaan kehutanan. Nah, untuk pekerjaan pemeliharaan jalan raya ini, contohnya orang yang bekerja di jalan yang akan melakukan kegiatan, nah seperti pengecoran, pengeboran, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan getaran. Nah, yang kedua ada pekerja konstruksi bangunan. Pekerjaan ini juga sering menggunakan bor, gergaji, listrik, dan alat yang bergetar lainnya. Nah, yang ketiga ada pekerjaan manufaktur. Contohnya perakit dan perbaikan kendaraan bermotor. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu pekerja tambang.
sudah pasti pekerjaan mereka adalah pengeboran dan menggunakan alat berat lainnya. Nah, yang kelima ada pembuatan dan perbaikan kapal. Ini menggunakan seperti menggunakan geranda tangan yang berfrekuensi di bawah 100 Hz atau Hertz dan akan berpengaruh kepada tangan jika digunakan terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan kehutanan, biasanya menggunakan gergaji yang menimbulkan getaran. Nah, mengapa HAVS bisa terkena bahaya? Nah, paparan dalam waktu yang singkat mungkin tidak akan berbahaya, akan tetapi jika dalam waktu berbahaya dapat mengakibatkan bahaya seperti, nah, yang pertama, kelainan pada peredaran darah dan saraf, sehingga menurunnya kepekaan pada saat motorik bekerja. Nah, yang kedua, yaitu menjadi sangat sensitif jika berada di lingkungan dingin. Biasanya gejala langsung terjadi sesaat setelah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga, pekerjaan mudah mengalami gangguan tulang sendi dan otot. Nah, selanjutnya gejala yang ditimbulkan seperti yang pertama pusing, yang kedua mual, yang ketiga pegah-pegah, yang keempat sakit perut, yang kelima kesemutan, dan keenam ngantuk. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan paparan getaran. Nah, untuk pencegahannya yang pertama ada yaitu rutin memeriksa kesehatan. Nah, yang kedua, pastikan semua pekerja yang terpapar telah mendapatkan pelatihan dan pemaham tentang bahaya getaran. Nah, yang ketiga, meletakkan alat yang bergetar pada posisi yang tepat. Nah, yang keempat, bila mungkin melakukan istirahat selama 10 menit setiap 1 jam selama penggunaan alat yang bergetar. Nah, yang kelima, melakukan pembatasan waktu untuk alat yang berpotensi menimbulkan getaran. Nah, yang keenam, melakukan pengecekan alat secara rutin. Dan yang ketujuh, yaitu menggunakan sarung tangan yang mampu meredam kesalahan dan atau getaran pada alat. Nah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.